Tekan keadilan dari dalam diri kita sendiri, mulai dari keluarga. Diteruskan di tempat di mana kita bekerja, berusaha, berbisnis. Keadilan itu pula harus kita ciptakan juga di tengah-tengah pelayanan kita loh Bapak Ibu ya. Nah, dan juga apa? Kita dipanggil juga untuk menolong, membantu, membela mereka yang tertindas. Membela mereka yang sedang mengalami kesulitan. Nah, saudara, ini saya kira penting. Kepada anak-anak mahasiswa saya yang kuliah di kampus-kampus umum itu, khususnya mereka misalkan kalau ambil jurusan fakultas hukum ya, saya selalu ingatkan kepada mereka, kalau engkau jadi pengacara, jadilah pengacara yang takut akan Tuhan. Kalau kau jadi hakim, jadilah hakim yang takut akan Tuhan. Kalau kau jadi jaksa, jadilah jaksa yang takut akan Tuhan. Itu saya sudah ingatkan kepada mereka. Engkau jangan hanya mau membela. Kalau orang lain bayar, engkau lebih besar. Tapi standarisasi pembelaanmu itu harus berdasarkan firman. Saya pernah ingatkan teman saya, dia senior saya dulu waktu kami kuliah S1. Saya ambil ekonomi, dia ambil fakultas hukum. Saya lihat di media sosialnya dia sudah cukup dipakai Tuhan lah. Menangani kasus-kasus besar. Lalu satu saat saya telepon dia. Karena saya tahu dulu waktu di mahasiswa sangat berintegritas betul dia. Jujur betul orang. Maka saya coba mau menanyakan apakah kejujuran dia dulu waktu mahasiswa masih bertahan atau tidak. Lalu saya telepon dia. Dan saya katakan, selamat ya sekarang makin diberkati dan dipakai Tuhan. Ah ya Pak Pendeta terima kasih doanya. Tapi ya saya agak curiga ini saya bilang. Karena saya lihat makin jaya itu. Orang-orang kaya sekarang yang dibela saya bilang. Apa standar pembelaan yang masih saudara lakukan? Masih seperti yang dulu nggak? Masih Tuhan nggak? Masih lah Pak Pendeta. Yakin saya bilang. Boleh nggak kasih contoh? Oh boleh, boleh, boleh Pak Pendeta. Coba ceritain lah, apa contohnya? Lalu dia cerita. Pendeta yang memberkati dia, cerai dengan istrinya. Si pengacara ini, pendeta yang memberkati dia cerai. Ini pendetanya ini minta supaya dia menangani, membela dia di pengadilan. Si pengacara ini katakan, sekalipun Bapak pernah memberkati pernikahan saya, rumah tangga saya. Tapi kalau Bapak suruh saya membela niat Bapak untuk cerai dari istri, saya tidak akan pernah lakukan. Itu kesaksian dari saya. Dan saya katakan, puji Tuhan. Haleluya. Doa saya, harapan saya, tetaplah menjadi penasehat, pengacara yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang saya layani, membutuhkan pelayanan beliau sebagai pengacara, saya selalu arahkan. Dan beberapa orang yang saya layani sedang dia tangani perkara ini. Tapi saya selalu ingatkan dia, tetaplah jadi pengacara yang Bapak Ibu, kita harus mengajar jemaat kita untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam aktivitas kehidupan dan profesi mereka. Maka khotbah kita itu harus mendarat, harus membumi, harus mengena dalam kehidupan mereka Bapak Ibu. Jangan hanya di awan-awan aja. Alkitab kita tidak hanya sibuk bicara tentang situasi, keadaan, dan persiapan masuk surga. Enggak. Alkitab kita banyak juga menjelaskan bagaimana kita menjalani kehidupan ini di dalam realitas kehidupan kita selama kita di dunia. Contoh kitab Mika. Memberikan contoh buat kita bagaimana orang percaya mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sayangnya, khotbah kita itu selama ini seringkali hanya bicara tentang persiapan di surga, lalu suasana di surga. Kita lupa kita ini masih dikasih waktu cukup lama hidup di dunia ini.
Maka khotbah kita kurang menekankan tentang kehidupan yang konkret di dunia ini sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu. Itu salah satu kekurangan terbesar dari khotbah-khotbah kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau kita. Kita diingatkan semuanya lewat kitab Mika ini. Dalam hal aplikasi praktisnya, jangan munafik. Jauhi kemunafikan agama. Jangan kita hampir sama dengan saudara seberang. Mabuk agama. Saking mabuknya. Hanya sibuk mengharamkan babi. Tapi korupsi, nepotisme, kolusi, berzina, selingkuh, bolong, haram. Itu namanya mabuk agama atau munafik agama. Kekristenan kita juga hampir sama-sama saja seperti itu hari-hari ini. Kita bersyukur memang. Istilah haram itu bukan masalah makanan. Tuhan bilang. Syukur itu. Tapi jangan juga kita menghalalkan tindakan perbuatan yang salah. Sama aja kita dari beda dengan orang saudara kita kemarin tuh. Ini persoalannya. Karena babi buat kita halal, maka tindakan perilaku babi kita halalkan pula, kita lakukan pula. Apa itu? Fitnah orang, maki orang, tipu orang. Ini kadang-kadang kita diledekkan oleh saudara kita sebelah. Lihat lihat orang Kristen. Karena babi itu halal, tindakan dan perilakunya yang buruk, yang jahat, halal. Ini harus jelas juga kita yang sebagai orang Kristen. Kalau kita katakan yang haram itu bukan masalah makanan, tapi yang keluar dari bibir dan mulut dan apa yang kau praktekkan yang buruk itu yang. Maka kita harus buktikan tindakan perbuatan perilaku kita jangan haram terus, Bapak Ibu. Sekalipun babi yang kita makan itu halal. Karena kemunafikan, kemabukan agama itu sudah dialami oleh Nabi Mika di antara orang Israel waktu itu. Jago berdoa mereka, jago baca Alkitab, jago ibadah, jago melayani, jago memuji Tuhan. Tapi tidak jago mempraktekkan firman Tuhan. Untuk hidup jujur, hidup lurus, hidup takut akan Tuhan. Itu persoalannya. Jadi semakin banyak kita berdoa, semakin banyak baca firman Tuhan, semakin banyak ibadah. Apalagi kita hamba Tuhan. Kita katakan kita hamba Tuhan full time. Harus semakin lebih banyak dan banyak pula tindakan dan perbuatan kita yang benar setiap hari. Itu udah wajib itu Bapak Ibu. Supaya kita luput dari penghakiman dari Tuhan. Di sisi lain memang aplikasi praktis dari kitab ini mengingatkan kita. Bahwa janji Tuhan untuk memulihkan hidup kita dari segala tantangan, persoalan, pergumulan selama hidup di dunia ini pasti akan terjadi. Maka aplikasinya kita diberikan supaya tetaplah berharap kepada Tuhan. Sekalipun kita sedang mengalami penganiayaan, persoalan, kesulitan, tekanan hari ini. Karena pengharapan kepada Tuhan. Artinya begini. Tekanan, pergumulan, persoalan itu akan ada batasnya kok. Akan ada akhirnya kok. Sekalipun mungkin bukan di bumi ini. Tapi di surga akan dibatasi. Akan diakhiri semua oleh Tuhan. Karena surga itu tidak lagi persoalan, pergumulan, sakit penyakit. Maka taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Jika engkau hari-hari ini mengalami tekanan apapun dalam hidup. Yang keempat kita diingatkan. Pemerintahan Kristus akan datang. Yang dimulai waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti.
di mana nanti tidak akan ada lagi perang antar bangsa, antar negara. Karena semuanya kita dipimpin oleh satu Tuhan, oleh satu penguasa, oleh satu raja, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini kan ini Amerika lagi siap-siap pasang kuda-kuda nih untuk menyerang Iran. Itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, biasa aja. Karena itu bagian dari penggenapan dari firman Tuhan. Bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali memang adalah semakin sering, semakin masif terjadinya peperangan antar di dalam negara dan juga antar satu negara dengan negara yang lain. Maka kita harus lihat itu bagian dari pengenapan